Salam damai sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan mendengar kabar baik, ya, kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus. Kita pernah dengar kata Injil. Kata Injil berasal dari bahasa Yunani yang artinya kabar baik. Jadi kitab Injil di Perjanjian Baru yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes menceritakan tentang kehidupan Tuhan Yesus, menceritakan tentang pelayanan Tuhan Yesus. Jadi pada waktu zamannya Tuhan Yesus, bangsa Israel pernah dijajah oleh kerajaan Yunani. Karena itu bahasanya, tulisannya Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Seperti bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Belanda, maka ada tulisan-tulisan Belanda berbahasa Belanda. Nah, demikian juga Perjanjian Baru, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes ditulis dalam bahasa Yunani yang artinya kabar baik. Jadi saudara-saudara, kita harus yakin, percaya, beriman bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu solusi semua permasalahan kita. Semua permasalahan manusia dapat diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, baik rohani maupun jasmani. Masalah apa? Masalah keuangan bisa diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Masalah keluarga bisa diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Masalah sakit penyakit kesehatan bisa diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Masalah keuangan bisa diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Karena Dia adalah Tuhan, penguasa sorga dan bumi. Tuhan adalah Raja, segala raja, Raja semesta alam. Karena itu saudaraku, bila ada persoalan masalah, firman Tuhan berkata, masuk ke dalam kamarmu, kunci pintumu, berseru, berdoa kepada Tuhan. Nantikan jawaban Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan jawaban. Kita sebagai anak seperti datang ke orang tua, ke Bapak. Bapak, tolong saya ada masalah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, beri saya solusi, jalan keluar untuk permasalahan saya. Jadi saudaraku, saya pernah waktu itu cari rumah ya di Jakarta Barat. Nah, waktu itu ada budget kan, berapa ratus juta. Nah, ketika saya lihat masuk ke rumah, oh ini ruang tamu, ada 2 kamar, pekarangan. Sambil saya menimbang-nimbang ini bagaimana rumah ini kan. Lalu di suara hati saya berkata, I not agree. Dalam bahasa Inggris yang artinya saya tidak setuju. Tahulah saya bahwa Tuhan tidak setuju rumah ini untuk dibeli. Nah, saudaraku, jadi Tuhan itu kasih jalan keluar di saat kita bingung. Ini rumahnya bukan Tuhan yang harus saya beli, masih banyak pertimbangan, surat-surat rumah. Nah, waktu saya tanya surat rumah, ternyata emang surat rumah bukan di tangan oleh si pemilik, dipegang oleh pihak lain. Nah, rupanya ini masih ada utang piutang. Itu soal surat. Belum tempat lokasi rumahnya bagaimana, apakah cocok atau tidak, ya kan? Kan beli rumah biasanya kita lihat 2 atau 3 rumah sebagai perbandingan untuk mana yang baik untuk nanti kita tinggali. Jadi yang di sini dimaksud ialah Tuhan aja memberi jalan keluar di saat kita mencari soal hal rumah, ya. Puji nama Tuhan juga di lain kesempatan saya bersama kakak saya namanya Petrus juga diberkati secara ekonomi, ya ketika uang sedang menipis, saudara saya nelfon, halo, kamu datang ke sini, kamu akan dibelikan barang-barang di supermarket. Jadi saya dan abang saya masuk ke supermarket, tapi dibelanjakan oleh adik saya. Saya percaya itu Tuhan yang tolong melalui adik saya. Ya, saya belanja menjadi kebutuhan saya, ya kan, makanan sehari-hari untuk kebutuhan saya. Dan saya biasa beli biskuit sebagai perjamuan kudus, ya, untuk tubuh dan darahmu. Dan juga biasa saya pakai sirup warna merah sebagai darah Kristus, darah Tuhan Yesus untuk melakukan perjamuan kudus. Saya juga belanja di supermarket apa yang menjadi kebutuhan saya. Lihat saudaraku, Tuhan yang memelihara kita.
Ya, jadi apa-apa tuh datang ke Tuhan, hadapkan ke Tuhan, cerita, Tuhan saya masalah ini saya butuh Tuhan, butuh jalan keluar. Di saat kita ada 2-3 pilihan yang mana Tuhan? Karena kalau salah pilih, konsekuensinya akibatnya ya akan ditanggung oleh si pemilih sendiri. Karena itu kita mohonkan kepada Tuhan, Tuhan yang tunjukkan supaya kita mendapat jalan yang tepat. Ingat, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan Yesus penolong, dan Tuhan Yesus juga berkata memberikan roh penolong yang lain, yaitu Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus akan menolong kita, anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan. Nah sekarang kalau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, segala milik di bumi, langit di bumi ini kepunyaan Tuhan, Allah mampu, Allah luar biasa. Nah kenapa kita nggak datang ke Tuhan? Ya datang kepada Tuhan. Kita yakin, percaya, beriman bahwa segala sesuatu Tuhan sanggup lakukan, Tuhan sanggup menolong. Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus tetap sama baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Tuhan Raja segala raja, kerajaannya tidak berkesudahan. Tuhan terus setia dalam firman-Nya. Jadi yang kekal, firman Tuhan yang kekal akan ada selama-lamanya. Pemerintahan Tuhan Yesus Kristus akan tetap ada sampai selama-lamanya. Dan Tuhan tetap Allah yang kasih kepada kita. Allah mengasihi kita sampai selama-lamanya. Jadi kita percaya karena Allah sanggup, Allah luar biasa, tiada yang sukar bagi Tuhan. Firman Tuhan berkata, adakah yang sukar bagiku? Kata Tuhan, tidak ada. Karena itu kita mau berharap, bergantung, percaya, dan praktek dalam kehidupan. Lakukan, jadilah pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja, tapi lakukan firman Tuhan. Ingat, saudara-saudariku, kalau saudara menghadapi persoalan masalah apapun, datang kepada Tuhan, berdoa, berkata, Tuhan Yesus tolong saya, ini saya ada masalah A, B, C, saya ada masalah ini, itu. Datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, pasti yakin, karena saya sudah mengalami. Ternyata betul, Allah itu luar biasa. Banyak yang kita tidak pikirkan, yang tidak kita gimana cari jalan keluar, tapi Tuhan berikan jawaban, solusi yang luar biasa. Karena itu percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, sebagai penolong yang setia, day by day, hari demi hari. Puji nama Tuhan.